Terakhir banget nih pesan-kesan buat teman-teman, atau pesan aja deh, pesan buat teman-teman yang pengen ke Jerman, pengen merasakan belajarnya sistem pendidikan di Jerman, pengen mengerti tentang Ausbildung di Jerman, dan pengen tahu tentang perawat di Jerman, terutama karena kita memang basicnya perawat. Dan tadi ada satu yang belum di-spill dari semua proses itu, kita Ausbildung itu juga mendapatkan uang saku. Oh ya, itu yang bikin saya hidup. Gimana dong? Iya sih, yes. Menurut aku cocok sih kalau buat anak muda gitu kalau mau ke Jerman, karena kayak benar-benar ngasih banyak pilihan. Kalau kita pun sendiri juga cari pilihan itu gitu. Jadi yang penting kayak banyak-banyak cari-cari info gitu, mau belajar. Dan itu maksudnya Jerman entah keluar negeri itu kan sebenarnya buat anak muda selain buat belajar dan ngembangin diri juga kayak buat kemandirian gitu. Dan maksudnya aku dari awal sampai sini pun alhamdulillah ya maksudnya bisa ngasilin uang sendiri gitu. Maksudnya kayak ngidupin kebutuhan aku, dan kalau mau jalan-jalan atau apa ya harus ya pakai uang itu aja gitu. Dan ya itu maksudnya dari awal au pair, FSP dan Ausbildung ya benar-benar bisa menghasilkan uang sendiri. Jadi bikin mandiri gitu. Semua perjuangannya terbayar ya? Iya, alhamdulillah. Ini bisa banyak belajar sih. Maksudnya dari pengalaman mandiri dan gimana sistem di Jerman dan budayanya, dan kamu merasa karena budaya di Jerman orangnya mau belajar dan kritis juga, kita juga mau nggak mau kayak dikit-dikit terbawa gitu. Jadi kayak ya maksudnya juga termasuk buat ngomong dan terbuka sih, karena di sini terbuka dan aku sangat direct sekali. Iya, dan aku suka respectnya juga sih. Walaupun di sini kayak nggak agamis, maksudnya nggak yang Islam dan lain-lain, tapi respectnya buat ke orang lain tuh kayak tinggi dan kayak wow. Dan itu kayak aku masih harus kayak perlu belajar lah. Yes. Apalagi pesan-pesan buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Jerman dan lain sebagainya. Tetap semangat. Kalau gagal itu nggak apa-apa, kamu nggak sendiri. Aku juga pernah gagal berkali-kali, dan ya maksudnya ya udah nikmatin aja. Terus kalau misal pertama orang lain, aku selalu mikir atau merasa kayak orang lain tuh melihat kita kalau misal udah sukses dan apa-apa, dan itu tuh kayak jadi apa ya, pacuan aku. Jadi terserah mau usaha aku kayak gimana, kayak aku nikmatin sendiri dan itu urusan aku. Dan ya jadi kalau gagal ya nggak apa-apa, nyoba lagi sampai berhasil atau sampai ketemu mana yang terbaik aja sih gitu. Ya, yang penting terus semangat, pantang menyerah, dan usaha terus sih, dan mau belajar karena itu yang penting gitu. Never give up. Iya benar. Ada nggak kalau mau ditanya kegagalan tuh, aku pernah loh gagal ujian B2 sampai baru ketiga kali sampai benar-benar lulus. Kamu tidak sendiri. Oh iya. Ternyata tidak dikasih tahu. Oh gimana? Ada pengalaman gagal gitu nggak? Iya sih, tapi kayak lebih ke waktu itu tuh pas awal-awal banget, ini kayak bener struggle. Ulang lagi pas awal Ausbildung. Jadi di tempat aku itu, ini khusus yang pengalaman aku dan sekolah aku itu, dia mewajibin ada sertifikat B2. Dan waktu itu masa probation aku 6 bulan. Sertifikat B2 aku belum turun nih. Visa aku udah Bukan. Jadi udah di ujung tanduk nih. Karena apa? Karena kalau kan aku dikasih waktu berarti sampai 6 bulan itu kan probation buat ngasih sertifikat bahasa aku. Kalau aku nggak bisa dapat, otomatis karena ini probation jadi bisa dong dua belah pihak. Kalau aku oke tapi mereka nggak oke kan bye bye gitu kan. Jadi itulah, satu sisi sertifikat belum keluar, visa kan ikut ini, karena kan jatuhnya kan pas visanya kan juga kayaknya pas masa probation gitu kan. Karena Ausländer minta ujian D1, sedangkan aku nggak pernah sebelumnya sertifikat ujian D1. Akhirnya kayak ya aku ujian D1. Terus kan uang aku habis buat ujian. Karena ujiannya kan harus mandiri ya, kalau gagal ya salah sendiri dan harus bayar uang gitu. Jadi kayak bener-bener kayak entahlah gitu. Lalu ngulang beberapa kali masa ujian B2, kayaknya awal tuh aku ngulang 2-3 kali. Terus iya. Terus akhirnya yang terakhir itu kayak bener-bener kayak wah. Terus akhirnya aku cerita nih sama tempat kerja aku, karena tempat kerja aku tuh ada yang guru bahasa Jerman, dia nawarin kursus bahasa Jerman di berkerja aku kan. Terus aku cerita, aku gagal nih ujian bahasa gini, sebentar lagi masa probation dan lain-lain, aku khawatir kalau aku nggak lulus lagi dan lain-lain. Akhirnya udah, karena kayak aku ngomong gitu kan, akhirnya kayak aku minta bisa nggak sih bantu aku buat persiapan ujian B2. Akhirnya dapet tuh. Jadi seminggu 2 minggu aku sebelum ujian tuh
atau kayak sebulan aku lupa, pokoknya adalah persiapan. Dan akhirnya setelah itu aku kan sebelumnya aku ambil tab gagal terus maksudnya satu bidang gagal, tetap kan harus ngulang semuanya kan kalau tab. Terus akhirnya aku ambil ujian Gute. Sebenarnya banyak pertimbangan ambil ujian Gute kan, karena itu lebih mahal dan lebih susah kan. Tapi di sisi lain aku butuh kayak udah kekejar waktu gitu loh, karena waktunya udah mepet banget kan. Jadi ya akhirnya Gute, dan alhamdulillah sekali coba lulus. Ya alhamdulillah, kayak bener-bener kayak itu kayak merasakan semua lega gitu ya. Iya, lega banget, karena sebelumnya aku ambil ujian D1 dulu kan harus otomatis aku harus bayar double gitu kan. Iya, karena aku butuh visa aku diperpanjang dulu nih sama ABH nggak minta B2. Ausländer mintanya biasa tuh ya udah B1. Walaupun sebenarnya agak apa sih ya, buang-buang uang karena ya kan aku mau sebentar lagi ngejar B2 kan, bayar B2 juga kan. Gitu, jadi akhirnya ya udahlah gimana, selesai satu deh ABH dulu, nenangin ABH. D1 udah ngerasain, terus B2 gitu sih. Terus habis itu tenang, aku lanjut C1. Kamu udah bisa C1? Udah punya sertifikat? Alhamdulillah. Dan itu kayak, masih kayak entah ya ke belakang gue gagalnya dan lain-lain, nggak apa-apa kok, lanjut aja gitu. Selalu ada jalan ya kalau punya tujuan itu. Mending pantang menyerah dan mau belajar aja sih. Dia kalau gagal mah tenang. Aku yakin juga yang di luar sana juga ada kok teman-teman aku. Jadi kayak nggak apa-apa sih aku mah. Yes. Ada sih rasa kayak malu dan lain, dan itu menurut aku normal. Dan aku cerita kan nggak mau cerita dan lain, ya suka-suka gue ya, gue gitu. Jadi kayak ya nggak apa-apa. Terus kalau misal udah kita step udah kayak langkah ke depan tuh kayak rasanya kayak wow, kita berhasil mengalahkan rasa gagal kita kemarin, rasa takut kita kemarin. Dan malu tuh kan, udah nggak apa-apa, normal gitu kan ya. Kita lagi belajar. Iya benar. Kita juga masih muda, masih ada selalu kesempatan waktu dan lain sebagainya ya, insya Allah ya. Entar semoga juga belajar lagi. Entar deh pause dulu, gitu kan habis ujian. Ntar baru lanjut lagi. Bismillah. Selalu semangat untuk belajar. Iya benar. Ada lagi? Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak waktunya Kak Selvi. Terima kasih banyak Nafis diajak ngobrol-ngobrol, kita bisa sharing akhirnya kan tahu gimana masanya Nafis. Dan sebelum itu kan aku dan semoga sih ntar lebih baik karena kan percobaannya udah selesai nih. Dan kita nanti bakal ada cerita-cerita seru lain lagi ketika kita udah kerja jadi perawat. Oh iya, nanti share lagi ya. Karena kebetulan beliaunya juga udah kerja di tempat yang sangat wow. Itu challenging banget ya. Baru itu. Dan sama saya juga seperti itu. Jadi kita bakal ada cerita-cerita seru ke depannya. Iya. So stay tune. Terima kasih. Ciao.